Tahun 90-an, cita-cita reformasi itu semakin digaungkan. Sebuah cita-cita demi terwujudnya Indonesia yang makmur dan berkeadilan, yang akhirnya terwujud di pertengahan tahun 98 dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan. Disambut sukacita oleh mereka para aktivis yang banyak turun ke jalan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Euforia reformasi pun menjalar pada setiap lini kehidupan. Dari mulai angkatan bersenjata sampai ke pengadilan, dari kota sampai ke pedesaan. Rakyat pun mulai berani menatap masa depan. Dui fungsi dihapuskan. Berdirinya KPK yang garang itu menjadi salah satu yang dibanggakan. Negara bebas dari jerat hutang adalah salah satu yang paling dicita-citakan. Kini, 22 tahun sudah reformasi itu berjalan. Realitas yang terjadi tidak bisa kita sembunyikan. Pengangguran masih banyak kita temukan. KPK pun sudah tidak segagah yang pernah kita cita-citakan dan andalkan. Rangkap jabatan para pejabat tinggi menjadi lumrah kita temukan. Harga-harga tinggi yang semakin sering kita keluhkan. Hutang negara dan BUMN pun semakin berlipat tak karuan. Bunga hutang tahunan membumbung tinggi, membuat negara kita sangat kewalahan. Lambat laun kita pun sampai pada satu kesadaran. Ini bukan reformasi yang dulu rakyat cita-citakan. Reformasi ini seolah dibajak di tengah perjalanan dan dijauhkan dari tujuan oleh mereka para pencari keuntungan, para pencari kesempatan di tengah kesempitan. Selama darah masih mengalir di tubuh kita, tidak akan surut untuk memperjuangkan hak. Namun kita tidak boleh jatuh ke dalam keputusasaan. Kini saatnya semangat reformasi 22 tahun lalu itu kembali kita teguhkan. Kita dorong pemerintah untuk kembali setia pada cita-cita luhur kemerdekaan. Kita dorong DPR untuk kembali kritis, menjadi penyambung suara rakyat yang diwakilkan. Kita dorong para penegak hukum untuk dikdaya dan menunjukkan keperkasaan, unjuk taring di hadapan para pengambil keuntungan yang merugikan. Kita dorong pula para aktivis yang kini mungkin sudah nyaman dengan jabatan untuk kembali kepada idealisme yang dulu mereka sangat banggakan dan agungkan. Untuk memberi yang terbaik kepada negeri ini yang memberikan kita nafas kehidupan. Karena negeri ini sudah sangat berhak untuk mengecap kejayaan. Rakyat negeri ini sudah sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Indonesia ini layak untuk kita sebut dengan penuh kebanggaan dan negara lain sebut dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Panjang umur perjuangan demi Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Ini saya akan menjelaskan arti Pancasila sebagai paradigma reformasi. Peran Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya, Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan bangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan yang harus berdasarkan hukum. Yang jelas, jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Satu kata kunci yang menjadi asing sudah luntur dari kita sebagai bangsa adalah Pancasila sebagai ideologi NKRI. Dapat kita ketahui bersama dari uraian dan penjabaran Pancasila dalam strategi politik nasional. Ali Murtopo dapat kita ambil sebagai berikut.
Sila pertama mengandung pengertian bahwa negara adalah berdasar dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kewajiban setiap warga negaranya mengakui adanya Tuhan. Sila kedua mengandung arti, pengertian, dan pengakuan akan penghargaan terhadap semua manusia lepas dari asal-usul, keyakinan, ras, serta pandangan politik adalah sama. Sila ketiga mengandung arti sesuai dengan pernyataan kemerdekaan bangsa dinamakan sebagai pengertian kesatuan, dan bangsa ini adalah satu dengan mengatasi paham perseorangan dan golongan dalam satu NKRI. Sila keempat mengandung arti bahwa demokrasi bangsa Indonesia bukan demokrasi yang menitik beratkan pada kepentingan individu, namun pada pelaksanaan demokrasi Pancasila yang mengikut sertakan semua golongan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, sila kelima mengandung arti bahwa golongan kemasyarakatan harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada golongan yang menekan golongan lain dan mendapat perlakuan yang adil dalam bekerja, hidup tertib, tentram, dan layak. Nilai-nilai dasar tersebut adalah Pancasila sebagai landasan dan falsafah hidup bangsa yang tumbuh dari dasar bumi Indonesia. Tujuan NKRI, tentu negara ini punya tujuan yang tidak boleh goyah dan wajib untuk tetap diamankan sebagai dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat untuk mengakomodasikan perbedaan dan memakmurkan bangsa tetap dalam rangka NKRI dan justru sebagai sebuah hasanah serta aset nasional memperkukuh integrasi bangsa. Reformasi semangat untuk tetap mereformasi dengan sifat untuk menyempurnakan dari kekurangan bangsa serta dengan konsep agenda yang jelas, didukung kerja keras semua komponen bangsa untuk memajukan dan memberikan serta semangat untuk rela berkorban demi bangsa ini. 1. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum karena fungsi regulatif. Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Sebagai fundamental, Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi sumber pejabaran dari tertib hukum di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian inilah, menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang cenderung bersifat stagnan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru menuju terciptanya Indonesia baru di masa depan dengan dasar-dasar efisiensi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Kebijaksanaan yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Dalam kenyataannya, hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang, bahkan penguasa pada era ekonomi global dewasa ini, dalam kenyataannya tidak mampu bertahan krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia yang mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk. Sehingga kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat. Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah 1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, 2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, dan yang ketiga, transformasi struktur. Kesimpulannya, pada masa reformasi ini sesuai dengan maknanya, maka tidak salah dan tepat bila kita harus kembali pada nilai-nilai Pancasila yang telah sekian lama menjadi asing dan jauh dari kehidupan kita sebagai bangsa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini,
kita akan membahas tentang masa reformasi. Masa reformasi merupakan fase yang sangat penting karena terjadi perubahan besar-besaran pada aspek kebebasan berpendapat. Masa reformasi, rakyat berlomba-lomba untuk mengeluarkan pendapat. Lantas, seperti apa sih keadaan pada masa reformasi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Pada masa reformasi inilah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi, seperti yang kita tahu. Pada akhir Orde Baru, semua serba krisis hingga akhirnya rakyat Indonesia pun berdemo meminta Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Setelah Presiden Soeharto turun, masa reformasi pun dimulai. Munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru, yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan sembako karena harganya sangat tinggi. Sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya. Kalian sudah lahir belum pada masa itu? Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Latar belakang reformasi. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang timbulnya gerakan reformasi. Di antaranya yaitu 1. Krisis moneter. 2. Kebebasan berpendapat atau pers. 3. Maraknya KKN. 4. Kejenuhan terhadap pemerintah yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Kelima, kekacauan terjadi di segala aspek. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan duwi fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintah yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ciri pokok masa reformasi. Berikut ini beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol. 1. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kedua, kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orde Baru, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian. Ketiga, masalah duwi fungsi ABRI. Duwi fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, penghapusan duwi fungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 untuk ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1.
jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. 2. Kepolisian Republik Indonesia memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Keempat, reformasi bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis. Artinya, pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia. Maka Presiden Habibie melakukan reformasi hukum sebagai berikut. 1. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. 2. Melahirkan 69 undang-undang. Ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. 5. Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada 10-13 November 1998. Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Namun, saat Sidang Istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR dan DPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kekompakan masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. 6. Pemilu 1999. Pemilu 99 dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. 7. Sidang hasil pemilu 99. Sidang umum MPR dilaksanakan 14-21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini, pada sidang umum MPR dilaksanakan pemilihan ketua MPR dan DPR yang hasilnya Akbar Tanjung sebagai ketua DPR, Amin Rais sebagai ketua MPR. Lalu pemilihan presiden dengan 3 kandidat kuat, yaitu Megawati dari PDIP, Abdurrahman Wahid dari PKB, Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Hasilnya Abdurrahman Wahid Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Kebijakan-kebijakan pada masa Presiden B.J. Habibie dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik, sosial, dan budaya. 1. Otonomi daerah seluas-luasnya. 2. Berakhirnya diskriminatif etnis Cina. 3. Membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh rezim Orde Baru. 4. Lahirnya Komnas Perempuan. 5. Wewenang Bank Indonesia. Di tengah carut-marut krisis keuangan Asia tahun 1998, Habibie melakukan restrukturisasi perbankan demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat Bank Indonesia. Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Menurut Habibie, Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia harus bisa bekerja secara objektif dan terlepas dari politik. Dengan ini, Bank Indonesia dapat menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini. 6. Lepasnya Timor Timur yang sekarang ganti nama menjadi Timor Leste. Jadi intinya, masa reformasi adalah sebuah masa di mana kebebasan berpendapat terbuka seluas-luasnya, sehingga terjadi euforia yang berlebihan dan berkepanjangan hingga berdampak kepada masa sekarang. Efek negatifnya ialah tayangan TV sekarang demi mengejar keuntungan rela untuk merekayasa berita, sinetron vulgar,
maraknya berita kriminal di jam-jam rawan tertonton oleh anak-anak di bawah umur. Ini sangat mengkhawatirkan, karena takut ditiru oleh anak-anak. Serem banget kan? So, kebebasan berpendapat itu tidak selamanya baik loh. Kebebasan berpendapat sebenarnya bukan soal belak-belakan mengkritik sebuah kebijakan ataupun mengekspresikan diri seenaknya tanpa memperhatikan dampaknya. Tetapi kebebasan berpendapat yang benar adalah mengkritik dan memberikan solusi langsung ke pemerintah pusat. Semoga video kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu dalam materi berikutnya.